Dia bilang dia sayang sama gua segala macam, cuman kan kayaknya percuma deh, kita kan beda agama, dia bilang itu. Percuma deh beda agama. Pokoknya dia menaik-naikkan hati gua lah gitu, maksudnya nolak tapi halus, aku sayang, halus gitu saya. Sekarang kawinnya beda agama. itu alasan paling nyebelin kan. Dulu tuh gue emang sukanya suka beneran kan, bukan ngefans tapi emang suka. Jadi gue salah satu penyesalan hidup gue adalah gue kenal Dian Sastro dulu. Kenapa? Kebanyakan alasan. Nggak mau sekalian ya, gue yang diceraiin sekalian nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murang Kali. Kali ini teman lama banget. Terus dia itu fans berat Gigi. Dulu selalu kalau Gigi main di mana selalu ada paling depan aja. Dan emang dia mencintai karya Gigi, tapi secara personal semua anak-anak Gigi dekat, apalagi ke pemain bass gua. Dan mungkin bintang tamu yang kali ini adalah yang lebih tahu keburukan pemain bass gua daripada anak-anak Gigi. Kita tampilkan Roy Martin. Oh salah, anaknya Gading Martin. Aduh. Salamnya gini jadi. Wah, ini khusus langsung goyang. Ini kan goyang. Ya, sebelum gua nggak ada gini ya, Kang? Iya. Tapi kan jadi ternyata makin sini kan makin ada adegan nangis gitu ya. Jadi makin sini kan makin ini ya, yang COVID kan makin ini ya. Makin deket gitu, ya, makin deket ke teman-teman, ke keluarga gitu, makin serem. Betul. Jadi ya kita kalau syuting juga pakai protokol lah. Gimana kabarnya? Sehat. Udah lama kan? Sekalinya ketemu. Gue ketemunya jarang ketemu Arman, ketemunya Samot. Sekalinya ketemu dikurung kayak gini. Sekalinya ketemu begini, aduh. Kalau gitu ginilah, mending daripada sono-sonoan kalau bahasa Sunda. Buka aja bro. Apa? Buka. Ini agak susah sih, buka aja. Ayo buka. Gue yang buka? Iya terus langsung bawa. Boleh lihat nggak? Langsung dilihat. Aduh. Wow, saya kaget. Siapa sih? Aku lihat. Oh, Dian Sastro. Ada apa dengan Dian Sastro? Masih pakai baju SMA. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Dian Sastro? Kayaknya bocor deh ini gara-gara gue ngobrol nih sama Samut, bocor kayaknya nyampe nih ke kuping Kang Arman. Dian Sastro. Teman gue. Iya. Kan gue fans banget sama Dian Sastro. Oke. Dari dulu. Dari pertama dia sebelum ada ADC. Apa? Oh, emang dia Bintang sebelum Jatuh. Oke. Jadi Bintang Jatuh, terus dia ya gak disambul kan. Kalau ketemu sama dia tuh speechless aja gitu. Oke. Nah akhirnya kemarin makanya dia ngajakin gue main film, dia produsernya. Gua langsung, iya. Guru-guru gokil. Wah, tar dulu. Kalau yang belum lihat filmnya dia guru-guru gokil. Iya, guru-guru gokil. Udah deh. Gua sampai sama bini gua nonton sampai kurang aja nih film keren banget. Asik. Nah, dia produser. Ya, gue kan dia Dian Sastro produsernya gue. Terus Dian juga asik di situ ya mainnya ya. Asik. Dia sengaja mau menjelek-jelekan dirinya. Betul. Dan tetap nggak jelek. Nggak jelek juga, tetap. Gue nunggu mana sih jeleknya. Itu udah dikurangin, Kang. Tadinya dia mau giginya dibentuk. Oh, ini dia. Terus cuman kayaknya jangan deh kata produser yang lainnya, setelah diskusi kayaknya terlalu berlebihan. Udah akhirnya dijerawat-jerawatin, dibikin gitu. Makanya dia, kenapa gue suka sama dia kalau kerja tuh total banget. Dan gue penasaran, gue pingin kerja sama dia kayak apa ya gitu. Gue sampai bela-belain pulang dari Miami cuman gara-gara syuting, reshoot. Itu? Iya, jadi waktu itu masih ada yang kurang. Dian kayaknya tim dari base-nya nelfon manajer gua, kayaknya nggak dapat jadwal, soalnya Gading kan lagi di luar negeri. Kalau begitu dia yang nelfon, gua langsung iya, gua pulang. Dari Miami itu ya? Miami, gua cuma gila, hari di Miami, gila. Terus udah syuting balik lagi tuh? Enggak, udah. Gua tadinya jadi dari Miami. Mau lanjut, mau sebulan di luar negeri. Iya. Pulang. Oke. Sorry sebelum diterusin. Ini aman nggak? Soalnya bentuknya nggak ke Gading di sini. Atau lu gituin aja deh. Gini ya. Siang bukan SE-nya, justru yang ada. Bukan, kebalik. Nah, Oke. Ya. Sip. Itu cerita sama Dian Sastro.
Iya, banyak sih. Serius. Gue bukan mau itu soalnya. Iya, bukan yang itu kan. Coba lu ingat lagi deh. Yang lu thanksin banget deh. Lu thanksin. Ini thanksin loh. Thanksin loh. Kalau itu kan lu ngefans. Iya, ngefans. Kalau ngefans mah gue juga ngefans sama Dian Sastro. Iya, benar. Biasa aja. Dian Sastro mah Indonesian sweetheart, man. Bener, Indonesian sweetheart. Iya. Siapa yang nggak suka? Bener. Semua cowok bahkan cewek ngefans. Bener. Ini yang lu bikin thanksin. Anjir, nyampe nih. Iya, nggak. Dulu tuh gue emang sukanya suka beneran kan. Bukan ngefans tapi emang suka. Jadi gue salah satu penyesalan hidup gue adalah gue kenal Dian Sastro dulu. Dulu gue masih umur SMA. Oke. SMA. Jadi gue mendingan mah kenalnya sekarang aja lah harusnya. Sorry. Emang lu sama Dian tuh se-SMA atau gimana? Enggak, satu angkatan tapi beda. Dia kan di Tarki. Gue kan anak timur. Oh. Nah, cuman temen gue tuh ada kakak kelasnya dia gitu, teman-teman itu gitu. Terus jadi bisalah ketemu lah gitu ya. Aduh, gue suka banget sama Dian. Akhirnya dikenalin. Dikenalin nih. Dulu ya, gue tuh ya kenal sama dia tuh gue belum megang handphone sendiri. Jadi gue kalau nelpon dia tuh nomornya beda-beda. Dan nelponnya masih ke rumah ya. Dari temen. Handphone dari teman. Pinjam teman, pinjam bokap lagi itu pinjam sama rumah. Jadi halo siapa nih Gading? Siapa nih Gading? Ganti-ganti mulu karena enggak pernah inget kan. Gue sampai sekarang masih inget nomor telepon rumahnya. Oke. Enggak usah. Iya, enggak itu. Nanti di sini tertulis. Nanti di sini ya. Terus ada sahabat gue namanya Kiki, almarhum udah. Dia tuh suka jahil sama gue. Jadi kalau misalnya lewat Bangka, di depan rumahnya dia diberhentiin, dikaksontin gitu. Diannya ada enggak gitu. Wah, itu pokoknya zaman-zaman memalukan lah. Nah, akhirnya ketemu Dian itu di PS. Ya. Akhirnya Plaza Senayan. Itu janjian. Iya, janjian. Okay. Maksudnya akhirnya ya udah kalau mau ketemu ayo ke PS gitu. Ayo ke PS boleh. Dulu namanya Cafe Win. Oh, Cafe Win di atas. Iya. Sama siapa sendiri kata dia. Dia sendiri. Gua takut gua bawa temen dong. Gua bawa temen nih. Kiki. Bukan, temen gua namanya Jiko ada tuh. Berdua Cafe Win kan gitu. Tangga naik, begitu belok kiri langsung dia. Rame-rame sama keluarganya gitu. Rame banget. Oh, padahal dia ngomong sendiri ya. Rame. Terus gua yaudah gua di meja sebelahnya gitu kan. Gua di meja sebelahnya gua diem. Ngeliatin kayak orang bego, mesennya es teh manis, nggak punya duit ya mesen es teh manis. Aduh, terus akhirnya dia Gading ya, udah terus baik udah ngajak ngobrol gitu. Udah, ya udah akhirnya cuman ya kenalan ngobrol gitu terus akhirnya ya udah gitu. Nah terus ini yang paling gue inget salah satu juga, Tarki kan paling rajin bikin pensi di Brojo apa sih di Kuningan? Sumantri Bojonegoro. Gue inget banget. Gigi lagi manggung. Iya. Dia kan panitia. Udah kita jalan-jalan berdua gitu ke depan. Gue inget banget pas banget lagi nyanyi Damainya Cinta. Aduh aku suka banget lagu ini kata Dian. Gue langsung iya gue juga suka. Anjing malu anjing. Jadi gue sesuka itu sama Dian Sastro. Tapi gue bikinin mixtape gitu-gitu. Serius lu? Iya mixtape yang dari radio dulu, atau dari apa? Iya dari radio. Biasanya kan dari radio kan. Zaman-zaman dulu yang masih cetak. Iya, ngerekam. Angkatan kita kan masih begitu. Iya. Aduh malu banget gua. Tapi lu pernah jadi pacar nggak gitu? Enggak nyatain, pokoknya lu seneng aja gitu ya. Gua suka aja ya. Udah jalan sama dia. Tapi sebenarnya yang tadi gue ceritanya bukan itu. Oh bukan itu. Jadi ngapain gua kasih tahu? Ngapain dikasih tahu? Aduh, Indonesia tahu dong. Aduh, ada damainya cinta gigi sekali lagi lu. Itu maksud gua yang lu sok bahasa Inggris sama teman lu ngomong di depan dia, so international. Padahal grammar lu kacau. Oh kacau dong. Iya. Ternyata Dian diem aja. Ternyata Dian pas ngomong sama ibunya, kayaknya yang di PS itu, dia ternyata ngomong bahasa Inggrisnya bagus banget. Iya, itu gue tahu juga sih. Iya, jadi nggak kan ya, kita kan beda ya. Jakarta kita Timur kan Jakarta Timur apa Jakarta Selatan ya. Mohon dibedakan orang yang tinggal di Jatiwaringin sama di Bangka, Kemang ya. Wah, ini episode ini keluar, anak Jaktim ngamuk semua. Ayo anak Jaktim, jangan menyerah, ayo belajar bahasa Inggris. Iya, karena emang gue menganggap tuh emang beda kelas gitu. Iya. Emang gua sama Dian tuh beda kelas banget lah, beda. Terus gua datang ke rumahnya aja, ya tahu kan rumah-rumah di Kemang ya kan yang kalau
ketemu tuh harus ketemu satpam dulu kan. Iya. Kalau kita kan satpamnya satpam komplek. Iya benar. Nitip ya kan, bayar patungan rame-rame. Ya kan satpamnya ganti-ganti. Pokoknya kalau di rumah udah ada yang pakai baju safari berarti kelas. Ya, kelas. Sopir juga pakai baju safari. Terus ya itu pas di PS itu benar. Jadi lu gimana ngomong bahasa internasional? Enggak, gue lupa. Ini si anjing teman gue yang satu ini juga Jiko nih emang ngepet nih. Aduh, bener-bener deh. Emang ya biasa lah soal bahasa Inggris. Dia bahasa Inggris dari kecil kan ya. Udah terus dia nelpon mamanya, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Udah kita kicep langsung. Udah jangan ngomong deh. Udah pulang. Makanya gue tuh kalau ketemu dia tuh antara malu, tapi masih ngefans gitu. Gue kalau ketemu dia tuh speechless. Jadi bener yang lu bilang, lu salah kenal sama Dian tuh dulu iya. Harusnya mendingan pas udah jadi profesional maksudnya iya, gitu jadi kan. bener-bener kenal baik gitu. Kalo emang gue seneng nih sama lu gitu kan. Gitu kan. Ada memalukan gitu loh. Iya. Atau jangan-jangan waktu profesional juga memang memalukan juga. Oke. Sekarang barulah ke sini. Murang Kali itu kan apa sih nama sih Murang Kali? Oh belum tahu. Murang Kali itu kan bahasa Sunda. Artinya tuh anak kecil. Makanya setnya kayak anak TK nih. Jadi kan maksudnya Murang Kali anak kecil tuh kita bercerita tentang masa lalu, masa kecil. Oke. Nah sekarang ini ada hubungannya dengan benar-benar Murang Kali nih ya. Emang benar. Dulu waktu lu muda. Takut habis ini gue di unfollow sama Dian. Pantesan lu mau kerja sama gue gitu. Gue cuma mau nanya satu cerita, dia ngebrudul 4 cerita. Bablasan. Oke. Emang bener lu Ding, waktu lu muda, lu sering dikira anak SD gara-gara lu pendek sama jelek? Bener banget. Gue itu mulai tinggi Kang, SMA kelas 3. Hah? Wih telat banget tuh. Telat banget, jadi gue tuh SMA kelas 3? Iya baru tinggi. Biasanya kan kelas 1 lah ya. Enggak, gue SMA kelas 1 pendek banget, bener-bener pendek. Jadi itu gue berapa? 165 tuh udah pendek loh. 165 tuh pendek loh. Cewek tuh kan kebanyakan 165 lah ya kalau ya segituan lah kurang lebih. Iya kalau buat cowok sih pendek. Pendek kan, maksudnya gue di antara teman-teman yang lain tuh gue paling pendek. Anak pendek. Jadi gue tuh ada tembok di rumah. Gue tuh lompat aja nggak nyampe. Tapi begitu kelas 3 langsung nyampe. Jadi gue karena begitu kelas 2, kelas 3 gue berenang setiap seminggu 2 kali main basket, tiba-tiba tinggi aja. Dulu gue paling pendek. Kalau misalnya kemana-mana makanya disangka anak kecil. Kalau ke klub ya, gue mah cuman ke klub mah dari dulu. Nah tapi gue harus ada, kan dimintain KTP nggak ada, jadi gue harus sama yang mana kakaknya kayak gitu. Jadi gue harus, karena pendek banget. Oh gitu. Nah gue untung. Ada aneh juga ya, di SMA kelas 3 ya. Kan biasanya orang kalau misalnya abis disunat tinggi. Kalau disunat kan gue kelas 6 SD. Jadi aneh, tingginya baru telat. Oke. Tapi ini kurang ajar nih. Gak tahu gue siapa yang ada mengilhami gue sampai ada pertanyaan ini. Pendek dan jelek, masa ada jeleknya? Lu kan gila, lu cakep. Kalau ganteng dari lahir. Enggak, tapi gue dulu jerawatan banget. Tapi itu zaman-zaman pacaran sama Astrid. Tapi hitam nggak lo? Hitam? Enggak, gue mau kuning badannya. Oh iya, maksudnya dari dulu gini kan? Bukan pendek, hitam itu enggak kan? Oke. Nah, sekarang karena mungkin ya ada hubungan dengan si pendek itu tadi ya. Akrab nggak dengan kata-kata seperti ini? Dengan cewek nih. Udahlah, kita kakak adik aja ya. Enggak sih, untungnya enggak. Serius? Enggak. Kakak adik aja. Pernah satu. Oh, satu. Enggak tiap cewek karena lu pendek disangkanya. Enggak. Pernah satu. Enggak, ini gue kasih tau ya. Mumpung di sini enggak apa-apa nih. Ini paling anjing nih kalau orang alasannya ya. Udah emang deket nih, kayak kakak adik kan manggil gua Kak Gading gitu kan. Tapi kan kakak kan boleh suka dong. Iya, boleh dong. Udah nih. Iya kan? Kakak kan boleh nafsu ya. Yang penting umurnya udah legal ya. Yang penting udah di atas 17. Ya, betul. Udah nih, deket banget Kang. Bener-bener deket, gua sama keluarganya deket banget. Akhirnya terus gua udah deh kayaknya gua daripada penasaran nggak pernah tahu, mendingan kan mengungkapkan isi rasa. Betul. Gue tembak aja langsung, ya udah gue emang dari pertama gue tuh suka sama lo lagi gini bla 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 bla. Dia bilang dia sayang sama gue segala macam, cuman kan kayaknya percuma deh, kita kan beda agama, dia bilang gitu. Percuma deh beda agama. Pokoknya dia menaik-naikkan hati gue lah gitu, maksudnya nolak tapi halus, aku sayang, halus gitu saya. Sekarang kawinnya beda agama. Itu alasan paling nyebelin kan. Kan berarti nggak mau ya. Cuman baik-baik.
Tuh kawinnya sama yang beda agama juga. Anjing, gue bilang. Berarti kalau itu ade-adean gua. Oke. Berarti kalau gitu rekor diputusin cewek? Banyak banget. Gua tuh mutusin cewek diputusin? Iya, gua tuh selama pacaran gua mutusin cewek tuh kayaknya 2 kali doang. Sisanya gua yang diputusin. Maksudnya lu? Iya. Sisanya gua yang diputusin. Jadi sekian cewek nih, lu cuma 2 kali doang mutusin? Iya, mutusin tuh cuma 2 kali. Sisanya gua yang diputusin. Kenapa? Kebanyakan alasannya. Nggak mau sekalian ya, gua yang diceraiin sekalian nggak mau. Nggak. Ding, itu masa lalu. Bukan murang kali. Bukan, itu udah tua loh. Iya benar. Ini kan cerita zaman dulu. Putus ini. Enggak, gue tuh dulu ya pacaran tuh 3 bulan, 4 bulan gitu. Paling lama pacaran tuh sama Astrid 2 tahun setengah. Oh, paling lama sama Astrid ya? Oh, enggak. Kebanyakan apa alasannya? Alasannya Kak, dulu kebanyakan nih ya. Lu nakal kali lu boy? Belum. Oh, belum. Ya. Mulang kali belum. Murang kali belum. Enggak, gue kalau pacaran bener satu gue. Oke. Adek gue yang diputusin karena dia masih sayang sama mantannya. Oke. Waduh, itu perih juga tuh ya. Iya, pernikahan gue liat-liat, kayaknya nih orang nggak cinta-cinta banget sama gue deh. Iya, gitu. Diputusin nih, gue begitu putusin, putus ya, oke gitu. Loh kok oke sih? Ya oke, lu nggak cinta sama gue, ngapain gue paksain gue gitu. Yang kedua ada gue diputusin karena alasannya, habis kamu nggak pernah marah. Oke. Itu gue paling sebel juga tuh. Ya? Aneh ya. Iya, karena gue nggak suka ngelarang-larang kan. Gue nggak suka ngelarang-larang, nggak suka marah. Itu gue pernah diputusin itu. Terus kurang lebih sih rata-rata gara-gara nggak marah. Jadi kayaknya menurut dia flat-flat aja deh gitu. Iya. Oh berarti lu termasuk cowok yang baik ya? Iya, gue pernah sok sweet Kang. Maksudnya kan gue kan ya namanya juga pacaran ya. Misalnya kita habis ketemu nih pacaran nih. Pulang ke rumah, ibaratnya masih di mobil udah nulisnya miss you already. Iya. Kan tadi baru ketemu kata ceweknya, anjing ngedrop. Berarti lu tipe yang gitu. Iya kan gue sweet kan, miss you already. Padahal baru habis ketemu pulang, miss you already kan baru ketemu. Iya maksudnya masih kangen, masih kurang. Anjir drop langsung cuy. Aduh. Ini sebenarnya rada apa namanya? Ada menyedihkan ya. Gini, ada sesuatu yang lucu, absurd. Ya. Lu diakuin, cewek-cewek lu tuh cakep-cakep. Nah, lu cewek-cewek lu tuh. Tapi lu sering banget disuruh megangin tas sama rokok. Ada. Lu kan nggak ngerokok kan? Nggak ngerokok. Apa sih maksudnya megangin tas sama rokok? Enggak, dulu cewek gua malah perokok semua loh. Oh. Gua kan ngerokok baru-baru. Gua tuh ngerokok tuh gara-gara waktu itu mau dapat satu peran bandel gitu nakal. Harus ngerokok. Nah, gua akhirnya itu pertama kali gua nyoba. Gua sampai kuliah belum ngerokok, Kang. Oh, berarti lu udah profesional belum ngerokok? Iya. Jadi kalau cewek-cewek gua rata-rata waktu itu dari SMA tuh udah pada ngerokok gitu. Oh. Nah, gua kadang-kadang kalau misalnya ya gua nggak tahu mau sok gentle atau jadinya kacung ya kalau megangin tas ya. Harusnya sih kalau tas nggak usah dipegangin, tahu aneh deh kalau cowok megangin tas cewek itu aneh. Iya, aneh benar. Kalau belanjaan nggak apa-apa lah. Iya, kalau belanjaan. Tapi kalau megang tas cewek kayaknya nggak perlu deh. Iya. Kalau bukain pintu tuh gentle. Tapi kalau megang tas kayaknya bego. Lu megangin tas cewek lu, terus megangnya gini lagi. Tapi emang ya nggak, gue dulu mungkin gue terlalu bermaksud sweet gitu loh kan. Cuman kalau gua sekarang ngelihat, misalnya gua ngeliat tadi itu aneh loh, beneran. Kalau cowok tuh nggak harus segitunya. Itu sampai rokok juga lu pegangin juga? Sampai rokok gua pegangin. Gini. Oh enggak ya? Enggak dong. Masa sampai dipegangin nih? Udah belum? itu mah lebih dari pembokat. Lebih dari pembokat. Aduh, lebih dari pembokat itu, Pak. Ini juga gua mau nanya juga gimana gitu ya. Flashback ke SMP deh. Flashback SMP, oke. Oke ya, murang kali zaman SMP nih ya. Oke. Murang kali zaman SMP. Kenapa lo sampai bisa diinterview sama polisi? Bareng sama itu lagi sama apa ya? Disebutnya tuh pecun apa? Oh, kalau sama polisi, ini zaman cabut sama katana. Nah. Jadi waktu itu cabut dari sekolah. Cabut dari sekolah. Biasalah, mado, nongkrong Lembang. Nah, Lembang, Menteng ya. Lembang, Menteng. Kakak gue nyetir kalau nggak salah. Udah nih, terus gue lupa gara-gara 3-in-1 atau enggak, pokoknya gara-gara kalau di Bundaran HI kan
sensitif kan polisi kan sama banget, garis-garis kan. Banget. Kayaknya ngelanggar di situ akhirnya jadi diuber-uber polisi. Diuber polisi akhirnya terus ketangkep dibawa ke base campnya mereka, bukan pos yang di situ ya. Iya. Dibawa ke salah satu lah di daerah kantor gitu. lah, kantor polisi lah. Kantor polisi tapi yang mojok-mojok gitu. Udah. Ya, namanya juga kan madol ya, nggak mungkin kita sendiri kan, ajak teman-teman, ada yang nggak cuma cowok juga. Jadi akhirnya di situ damai di situlah dulu. Oh, diintegrasi di situ tuh. Ternyata di situ bukan hanya lu pade, ada juga macam-macam. Banyak, iya. Banyak polisinya juga. Kalau nggak ada SIM, bukan itu? Nggak ada, kakak gue yang bawa. Oh, kakak lu yang bawa. Oke. Sekarang kita tebak gambar. Wah, ini gua dulu pernah punya nih. Apa tuh? Asli gue ini pernah punya. Weh, gue juga pernah punya. Gue pernah punya. Tapi gambar ini apa? Lu mengingatkan kepada apa? Jadi ada dua. Kalau mobil Kijang ini gue SMA. Ini mobil ini SMA, ada dua. Mobil emang bokap sama mobil nyokap. Oke. Nah, yang bahaya adalah waktu itu yang mobil nyokap nih, gue pinjem. Mama Tuti. Nah, emang itu yang gue mau nanya. Iya, ada Kijang putih. Apa hubungan dengan Kijang ini dan dengan Mama Tuti, mama lo? Gue kan pinjem mobil ya, mau kemana? Mau ke Bandung. Bandung. SMA. Oke. Mau ke Bandung. Kan standar. Begitu gue pinjem langsung gue ceperin abis, jok ganti, pokoknya semua. Terus gue bawa trek-trek ke Asia Afrika. Udah, yang tadinya cuma mau minjem sehari jadi seminggu kalau nggak salah. Sebulan. Iya sebulan. Dikorupsi aja lo seminggu. Oh jadi lama banget nyokap gue tuh sampai nyariin mobilnya. Terus datang gue balikin dalam kondisi gitu, ceper dan gitu. Sebagainya. Iya, gaplok gue. Gaplok. Enggak, tadi dulu. Lu kok sebulan bisa nggak sekolah, liburan atau gimana? Liburan, lagi zaman liburan. Gue mau ke Bandung. Cabut aja lu. Udah tuh nggak pulang. Tinggal di Ciawi malah. Cimahi kan sebelum Bandung tuh ada tuh villa teman. Iya, ada villa teman gua. Ada villa teman. Nah, dia yang ayo kita pulang. Begitu pulang, ayo kita trek-trekan dulu. Jadi di setting mobilnya jadi mobil balap. Duit dari siapa? Kan teman-teman bengkel-bengkel juga semua. Kan kalau ceperin Kijang itu tinggal bautnya diputar. Iya. Nah, balikin karena udah diburu-buru dibalikin, gua nggak sempet balikin ke standar lagi. Ya udah gua balikin aja begitu. Digaplok langsung. Ini lu masih inget sama Front Row, Fame Station? Ingat dong. Zanzibar. Ingat. Ya kan? Terus sering juga ditahan sama security kalau mau masuk. Iya itu, gue ditahan, gue mau masuk Zanzibar itu ditahan karena gue kelihatan kayak anak kecil, Kang. Oh, ini berarti zaman pendek. Ini zaman pendek. Kelas 1, 2 SMA. Iya, 1 SMA nih, 1 SMA, 2 SMA. Nah, kebetulan teman-teman gue suka banget datang ke klub-klub gitu, Zanzibar, Matabar. Ya gue kalau pas rame-rame bisa masuk, tapi pas misalnya gue telat sedikit nih, gue nggak bisa masuk, gue nunggu di parkiran. Iya. Sampai gue waktu itu karena terus akhirnya kan masuk Zanzibar kan pedes banget tuh. Asapnya. Nah cuman lu nggak ngerokok soalnya kan? Gue nggak ngerokok kan, mau cuci muka makin perih kan kena air. Nah jadi waktu itu zaman gue pacaran itu, cewek gue sama temen-temen yang masuk di klub, gue di parkiran nunggu. Karena udah deh gue nunggu aja lah, lo aja sana gitu. Oh, emang kamu tuh baik. Makanya flat katanya. Iya, baik sama bego sama. Iya bener, flat, bener. Makanya flat. Banyak diputusin, kamu mah terlalu baik. Iya bener. Oh ya, oke. Aduh. Kalau ceritanya motor sama ayam? Nah, ini nih. Tapi ini karma baik. Hah? Ini gue ceritain ya. Karma baik. Ini karma baik gue. Oke, karma baik. Ini di sini kalau gue pakai celana pendek masih bisa kelihatan di sini borok, di sini ada nih dua sisa bekas borok. Bekas jatuh. Bekas jatuh. Jadi gue lagi abis nganterin teman. Naik motor. Ini di komplek, Kang. Cuman kok kayaknya motornya berat nih. Gua gas nih. Ada ayam lewat. Set. Ayam. Itu langsung kan. Ini dah. Makanya lepas tangan. ayam ngosruk. Ya, gua nggak tahu gua kenapa refleksnya gua bejek remnya. Rem depan kan. Terus gini. Bener-bener begini nih gua jatuh, motor di sini. Aduh. Ya ampun, ada itu kan bapak-bapak yang punya ayamnya situ sama ibu-ibu. Ya ampun, rumah kamu di mana? Itu rumah saya. Oh, kamu anak yang Martin? Iya. Ayo kita dianterin nih, Kang. Borok terus di rumah sakit
waktu itu cuman anjir dikasih obat merah doang. Iya. Makanya jadi ada keloidnya dikit kan. Oh iya. Nah, gua gara-gara gua menghindar ayam karena gua sayang sama ayam itu, sekarang ayam sayang sama gua. Jagonya ayam. Jagonya ayam. Gading Gelail sekarang. Dapat rezeki. Jadi endorse nih bentar lagi giginya ada ya. Masuk Jagonya gitu. ayam. Tuh, Bener, karma baik ya. Karma baik gua gara-gara ayam sekarang gua makan ayam gratis deh. Berarti kalau gitu ntar kalau ada Ferrari gua pura-pura aduh. Karma baik juga ntar ada Ferrari. Oh gitu. Nah, lu ngomong masalah borok ya, gue soalnya zaman dulu gitu. Berarti lu kalau di bahasa di Sunda tuh daging manis. Jadi kalau luka dikit dulu gua waktu kecil waktu murah kali nih pasti jadi borok. Jadi borok ya? Apapun gitu. Dikit aja. Kayak keloid gitu ya borok. Ini ada nih di sini kalau gua pakai celana pendek. Juga ini keloidnya gede banget nih. Nih, masih bisa. Tuh. Iya gitu sama gitu. Lu gitu nggak sama kayak gua? Zaman dulu kalau dikit aja langsung jadi borok. Enggak. Ini doang aja. Doang, untung ini gara-gara yang cuma di obat merahin doang itu kali ya. Kayaknya enggak di. Coba kalau misalnya bener apalah dikasih apa. Mungkin enggak begini kali. Oke. Sama di sini nih, Kang. Ih, sesar kamu. Kamu pernah sesar. Aduh, Gempi jadi kamu sesar. Aduh. Ding. Ini pertanyaan nggak tahu benar, nggak tahu nggak atau gosip atau kan. Cerita ada apa dengan cerita lo kesetum tiang listrik di Selipi? Oh iya, anjir. Ya itulah. Ini cerita nggak asik banget ini. Aduh, masa kesetum tiang listrik nih di Selipi lagi coba. Iya benar. Gua kan ini zamannya Mas Astrid ya. Berantem nih. Marah dia sama Astrid. Sama Astrid, berantem. Pacaran. Nah, tipenya Astrid tuh kalau misalnya lagi ribut, ayo maksudnya diselesain, ayo cepet sekarang juga. Gua pulang syuting tuh. Waktu itu hari Jumat gue ingat banget. Pokoknya Jumat Jakarta kalau hujan udah parah dah, macetnya udah hancur. Nggak jalan Kang, mobilku nggak jalan. Anjir, gue udah nyampe di Hotel Hilton tuh, deket Hilton. Di Senayan lah, kan tinggal Selipi tinggal kiri. Bener-bener nggak jalan. Wah, gimana ya gue bilang. Apa gue jalan aja ke sono ya? Apa gue naik ojek aja ya? Naik ojek aja deh. Mobil gue parkir di Hilton, gue nyari ojek. Lah kalau hujan, ojek sama motor biasa kan nyaru semua, berteduh. Yang mana ojek, yang mana orang. Udah deh, akhirnya gue lari dari Hilton ke sampai rumahnya, sampai Selipi. Selipinya di mana sih? Di belakang Selipi Jaya. Oh, lumayan jauh. Udah. Nah kan capek kan. Di jalan kan hujan-hujan capek. Mana kalau ada tiap ada orang buang muka gini kan. Istirahat dulu bentar, ngos-ngosan kan. Megangnya tiang listrik. Untung nggak mati gue anjir. Gue bener-bener udah gue nyampe rumah Astrid, udah nggak ngomong apa-apa. Nyampe, udah loncat gini duduk di teras. Udah capek, abis kesentuh udah Astrid gini, udah langsung dimaafin, nggak usah baikan lagi. Itu karma baik dong kan? Langsung gitu. Gara-gara tiang listrik, aduh. Tapi untung loh, maksudnya untung nggak bener-bener sampai burut gitu, tapi burut gitu berasa. Edan. Kalau kejadian yang Citos sama BMW X5? Citos? X5 punyanya si Iman. Anjir. Terus siapa cewek yang lu tikung? Gua ditikung. Oh, lu yang ditikung. Gua ditikung. Itu Iman anjir bener-bener X5. Jadi ini gue punya cewek zaman kuliah. Zaman kuliah, adalah ya satu orang nih teman juga, cuman kayaknya terus nikung gue gitu. Padahal ini orang tadinya kan nggak bergaul, gue aja gaul gitu maksudnya. Ayo sini, gue temenin. Temen lo gitu, ayolah. Gue temenin, ayo nih kenalin teman-teman gue lah, kenalin cewek gue gitu. Cewek lu namanya? Ada. Ya, inisial aja. Inisialnya A depannya. Ya. Gitu. Ini nih kenalin si A. Iya, kenalin ya. Akhirnya kita jadi main terus. Kan dia anak Bogor. Ini Citos nih berarti kan? Iya, enggak. Belum nih ya. Pokoknya udah setelah itu. Oh, oke. Udah. Nah, habis gitu gara-gara biasalah terus kayaknya gua lagi ada masalah, nih cowok masuk. Udah akhirnya gua janji enggak tahu emosi segala macam si Iman tuh. Akhirnya jemput gua, kita rame-rame kumpul di Citos, kita mau cari lakinya. Oh. Lagi syuting di mana? Lagi syuting di mana jadi ketahuan. Enggak, pokoknya lagi di mana? Kita mau nyamperin ke lokasi, Kang.
Nggak tahu. Ke lokasi. Iya, kita mau nyamperin ke lokasi. Iya, jadi bingung dia di mana, gue mau cari gitu. Nggak tahu kayak pengennya, ya nggak tahu ya, waktu itu masih muda kali ya. Emosi aja waktu itu. Nah, teman-teman gue juga ayo. Untung nggak ketemu. Nah, tapi udah besoknya. Kalau Citos itu? Besok kumpulnya di Citos. Kumpulnya di Citos. Tapi habis gitu terus akhirnya dia minta maaf, ya udah, dan akhirnya sekarang itu cewek kawin sama dia sampai sekarang, bahagia, anak 3. Jodoh. Bahagia. Gue bilang ya syukur lah, berarti jodoh lo. Oke, siap. Kalau si Dani apa kabar nih? Baik. Bukan Dani Petel. Bukan. Baik ya? Baik. Ini ini agak bingung gue bacanya. Yang depan nikung, yang di sini tikung, di mana tikung. terus Amarian udah baikan. Ini apa sih? Enggak, kalau ini yang sama Dani nih. Kalau Dani itu mantan gua kuliah. Dani itu mantan gua kuliah yang begitu udah putus terus ketemu masih baik gitu. Sampai terakhir dia sebelum kawin tuh kita masih jalan bareng. Masih sayang gitu, benar-benar masih sayang. Terus gue nemenin dia, temen aku kawinan yuk gitu, datang, jadi berduaan. Jadi udah malah kayak pacaran lagi setelah jauh gitu. Nah, ini satu-satunya mantan gue yang minta izin pas dia mau kawin. Mas, aku boleh nikah nggak gitu? Ya boleh lah, gue ya boleh. Dani itu. Kalau kamu bahagia nggak? Bahagia ya. Kalau kamu bahagia kamu nikah boleh. Gue datang. Itu Dani paling baik, mantan gue, salah satu mantan yang paling baik. Ini Rian apa sih? Ada Rian di segala? Rian? Udah baik kan lo? Ini ceritanya. Jadi kita satu teman-teman ini namanya Rian nih, temen gue suka banget sama Dani. Suka banget sama Dani. Jadi kalau di kampus tuh ngecengin mulu gitu loh. Maksudnya dia kelasnya di depan nongkrongin mulu si Rian ini. Cerita, bang yang mana sih orangnya Dani itu yang mana gue gitu. Ini belum nih, lu belum. Belum nih, tadi belum jadian. Yang mana sih orangnya? Gitu. Begitu ngeliat, wow. Lucu dong. Ya kan? Wah, ya udah. Terus emang Rian itu nggak berani kenalan. Rian itu nggak berani kenalan sama dia. Akhirnya gue yang maju aja, gue kenalan, langsung main ke rumahnya gitu. Sendiri. Kan? Enggak. Nah, Rian taunya dari temen gue. Gara-gara gue cerita, gue kemarin ke rumah Dani. Rian ini berarti kita satu grup gitu loh. Iya, segeng. Udah nih, datang. Pas kuliah pagi gue datang di sini. Rian datang, duduknya nggak ke sebelah gua, duduknya di depan. Lah, wah ada yang ngambek nih anjir gua. Akhirnya tuh gua bilang, gua minta maaf juga. Sorry ya nih, ya nggak apa-apa. Akhirnya udah. Dan Dani juga tahu kalau Rian tuh sebenarnya suka tapi dia nggak berani sih. Ya kalau kayak gitu, kan ke feeling ya. Lu sih kelamaan, gua tikung. Masa ini tukang nikung lagi nih? Ini yang mana nih? Ini soal ujiannya tuh banyak tukang nikung. Ini bahaya memang. Kayak pembalap aja lo. Tikung menikung kayaknya udah jadi nama tengah lo, Ding. Abis ditikung, nikung. Terus abis itu lu ditikung lagi. Padahal udah serius. Padahal lu ngenalin cewek lo itu ke orang yang nikung. Terus sekarang yang nikung udah nikah, tapi sekarang udah ikhlas kan? Itu yang tadi. Yang si A. Berarti recapnya sebenarnya udah yang tadi tuh udah recap. Nah, iya benar. Gue abis nikung si Rian itu, jadi gue pacaran sama si Dani, putus gue pacaran sama si A. Si A itu. Jadi gue abis ditikung ya, karma. Nyambung, benar. Oke. Nah sekarang gue butuh klarifikasi lo. Konon katanya skripsi lu adalah prakarya rame-rame. Betul. Betul sekali. Ini parah sih. Jadi gue tuh nggak, sorry, lu tuh keluaran mana? Atmajaya, jurusan ekonomi manajemen. Manajemen ekonomi. Gue tuh semester 8 udah skripsi, Kang. Jadi yang lain masih perbaikan nilai gitu. Gue skripsi langsung. Lu nggak perbaikan nilai dulu? Lu kan mau jadi karyawan, gue bilang. IP harus di atas 3. Gue mau jadi bos. Gue yang penting lulus cepet nih, gue gitu. Udah, akhirnya gue skripsi. Tapi nulis skripsinya kan lama tuh, pembimbing skripsi gue sempat meninggal. Jadi setahun tuh bikin skripsi. Lama, udah nih akhirnya bikin skripsi. Pertama gue bahas tentang film Ada Pandangan Cinta. Jadi gue pinjem punyanya Titi Kamal. Nah, gue baca, ternyata dia juga itu, cuman gue ngebahasnya sama-sama dengan Ada Pandangan Cinta, tapi gue ngebahas tentang bisnisnya, tentang marketnya.
Udah. Nah yang ngerjain halaman depan sampai halaman belakang itu ada 4 orang. Jadi kan gue skripsi nih, lagi sidang. Gue kan liat gini kan, itu pembimbing dosen-dosennya kan yang ngetes 4 orang. Gini aja, gini. Bilang, kok skripsi gue dicoret-coret ya? Kenapa ya? Udah, tapi kan gue jelasin tentang film nih. Gak ada yang ngerti kan? Gak ada yang ngerti. Bagus. Gading, kalau misalnya, oke sekarang kita tentang ilmu ekonomi. Oh enggak. Pertanyaan pertama bukan itu. Pertanyaan pertama gini. Gading, ya kalau boleh tanya, skripsinya yang bikin kamu apa teman kamu? Bareng-bareng. Oh ya pantas kata dia. Kenapa? Nah daftar pustaka depan sama belakang beda. Ibaratnya beda buku. Yang ini nulis apa, yang di belakang nulis apa, jadi nggak jelas. Ya mohon maaf, nama dibantu teman-teman Bu. Oh iya, pantas. Dilingkarin yang salah-salahnya. Dan udah, tapi untung gue presentasi tentang filmnya bagus. Emang lu mendalami di situ. Karena itu pembimbing skripsinya yang baik. Maksudnya Gading, kamu kan di film, kamu ngerti. Kita malah nggak ngerti. Kamu jelasin, kamu pasti bagus. Oh iya, benar. Iya, udah gue jelasin film. Kasih muka Dian Sastro dulu. Dian Sastro. Iya kan? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Dian Sastro, Nicholas. Bengong kayak gini. Udah, nah Gading kalau misalnya tentang ekonomi, nah mohon maaf Bu, yang itu saya nggak baca. Oh baca yang mana? Yang ini Bu. Nah ya udah nggak apa-apa. Oh lulus. Oh lulus tuh. Nah gue tuh kan gaptek ya Kang. Ini goblok nih, sidang skripsi. Gue tuh pinjem laptop Om Chris Alam. Kan kalau misalnya laptop nggak dipencet-pencet kan keluar screen saver ya? Iya. Screen savernya mereka lagi liburan di Bali, nih, pakai bikini, pakai apa? Kan gue kan ngadep sana, ini kan belakang. Gading habis jalan-jalan kemana? Waduh, tantang gue lagi pakai bikini. Oh ini Dian Sastro 20 tahun mendatang ya? Iya, anjir, lu malu banget. Gue tuh gaptek banget Kang. Gaptek banget. Sekarang masih? Gaptek? Masih. Serius? Masih. Jadi lu punya gadget itu tuh cuma sok-sokan aja, cuman pakai WhatsApp doang sama Instagram ya. Kalau ngedit gue nggak bisa pakai. Gue foto suka. Ngedit pakai laptop nggak bisa. Gue ngeditnya di handphone. Segampang itu. Gue bener-bener gaptek gue. Oh gitu. Oke. Parah. Oke, Ding. Sebelum masuk ke lukisan. Gua pengen. Ya lu nanti ngelukis. Oke. Sambil gue tanya, gue pengen nelpon dulu. Lu punya utang nih ke anak ini. Hah? Punya utang lu. Masa? Dan lu belum bayar. Oke. Mudah-mudahan diangkat, Ding. Kita doain aja. Utang apa ya? Bayar. Duit. Gede lu. Kalau boleh, telepon gue deh. Dia punya utang nih ke gue. Duit. Mudah-mudahan diangkat. Diangkat nggak ya? Kalau sekarang tuh kalau ngedadak gitu, halo, sebentar jangan bilang dulu ya kamu siapa. Ini saya Arman Maulana. Konon katanya kamu itu temannya Gading, ya. Konon katanya. Jangan dulu bilang kamu siapa. Konon katanya. Nah, saya pengen ini aja. Saya pengen nanya aja. Adakah sebuah cerita yang gimana gitu sama Gading yang berkesan zaman dulu? Waduh, apa ya? Ya pokoknya nih Gading kan orangnya sabar banget ya, jadi, bener. ya kan. Jadi kalau apa namanya? Jadi kalau ada sebuah kejadian gitu ya, di mana dia tersakiti, gawat. Itu tetap nggak ada emosi. Oh benar. Gitu, jadi santai aja, ya kan? Yang marah malah kita teman-temannya lu nggak? Kenapa sih nggak gitu ya? Marah teman-teman gua. Udah jelas-jelas ketahuan gitu kan di depan mata, kegap gitu kan, tapi dia santai. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan? Iya. Tetap baik, tetap segala macam, pokoknya sabar lah. Gua aja terkenal sabar nih, tapi kayaknya kalau kalah ya sama Gading, kalah. Gua kalah. Oke, Ding, ya. udah tahu. Adit ya? Aditya Ardana. Kakak Adit. Gua hafal. Tapi di satu grup dia yang paling baik nih. Oh ya? Iya, kalau di klub minumnya es jeruk. Air putih sama es jeruk.
Nih 2 nih. Tapi kan Adit tadi ngomong lu lebih baik daripada lu katanya dia. Dalam satu hal. Dalam satu hal. Di mana, Dit? Apa kabar lu? Baik dong. Nanti Udah kita lama. japrian ya. Adit ini temen gua kuliah. Udah lama lo nggak ketemu? Lama nggak ketemu. Telepon? Masih kalau WhatsAppan masih sering. Oke. WhatsAppan masih sering. Oke, Dit, thank you ya, Dit. Sama-sama. Salam Ayu ya. Siap. Dadah. Bye. Ini sahabat gue kuliah dan paling pinter. Dia yang paling sering dicontekin tuh si Adit. Oke Ding. Yes. Sekarang lu ngegambar. Ah. Bebas, lu mau pakai apa aja. Oh, pakai ini pensil, udah pakai bebas spidol. aja. Oke, gambar apa Tapi nih? jangan hitam ya. Warna-warni lah, murang kali anak Oke. kecil. Gua nanya, lu gambar. Kalau lu gambar lu jelek, aduh gua nggak bisa, tulis aja. Oh gitu. Nggak apa, tapi pengennya gua mah gambar sih. Oke, Gak oke. apa-apa, sejelek apapun, sebagus apapun. Spidol aja Karena- biar kelihatan ya. Spidol boleh. Gua kumpulin semua bintang tamu gambar-gambarnya. Oke. Ntar gua mau lelang di Instagram gua ya biasa. Oke. Jadi gue gambar sesuai dengan yang lo bilang. Sambil lu cerita juga ya, Oke. sambil ngobrol aja. Oke. Oke. Cita-cita lo lagi kecil, lagi murang kali nih ya. Cita-cita waktu masih kecil. Kalau gua pilot dulu, gua pengen jadi pilot. Ah. Nah, lu apa? Ya? Dulu Apa? nggak ada. Serius? Pengen jadi orang kaya gue gimana Nggak ya? apa-apa. Oh, lu Pengen jadi orang kaya. Lu Dari kecil. kemarin Iya, siapa yang Bang. Anji? Heeh. Anji gitu Apa juga. cita-citanya? Jadi pengen jadi orang kaya. Jadi dia gambar uang aja. Iya bener nih, harusnya gambar duit nih. Bebas lu mau gambar apa aja. Orang kaya tuh apa sih gitu menurut pandangan lu? Gambar lu gitu. Oh, jadi lu sambil gambar ya, sambil gambar ya. Iya. Enggak umur berapa tuh kira-kira? TK, SD. SD. Kenapa lu pengen jadi orang kaya? Karena kalau jadi orang kaya, pertama nggak nyusahin orang dan nggak disusahin orang, Kang. Oke. Gua Jadi taunya pikiran gitu. SD lu tuh udah gitu tuh ya? Ada ini nggak? Ada role model nggak? Maksudnya lu lihat tuh, wah dia tuh asik ya. Kalau jadi orang, dia tuh emang kaya, terus dia nggak ini gitu, Nggak ada. nyusahin orang gitu. Ada. Jadi satu komplek itu, Kang. Satu komplek kita nih dulu di Pulau Mas, tinggal di Pulau Mas. Rumah paling ujung itu Kaya. kaya banget, Kang. Kaya banget. Dan dulu nama anaknya Pingkan. Sekarang gua nggak tahu tuh Pingkan tuh kemana. Itu teman-teman gua komplek SD tuh. Oh. Nggak tahu gue si Pingkan itu di mana. Itu paling kaya di komplek gitu. Ibaratnya kalau misalnya kalau datang ke rumah, ibaratnya rumahnya TV-nya paling gede yang gitu-gitu loh. Pokoknya wah rumahnya edan lah gitu. Dari situ tuh lo. Dari situ. Wah, kayaknya kalau jadi orang kaya bisa gak nyusahin orang, bahkan bisa menolong orang gitu. Iya kan? benar. Lu itu rumah itu masih ada di situ, di Pulau Mas itu? Nggak ada, udah nggak Udah ada. nggak ada. Udah nggak ada. Kalau sekarang papa di mana? Papa di Jatiwaringin. Oh, Jatiwaringin. Oke, orang kaya ya. Punya bang. Dolar lagi. Dolar bukan lagi. rupiah. Apa-apa aja, gitu ya. Nah, Nanti gambarnya di sebelah-sebelahnya. bebas, Oh, iya. bebas. Kan namanya juga anak kecil, namanya juga murang kali. Iya benar. Lu pernah nggak ada yang ditakutin sama lu sampai lu nangis dulu waktu kecil? Bisa binatang, bisa hantu, bisa apa aja. Pernah ada sebuah trauma lah gitu, bukan trauma yang gimana ya, maksudnya tapi, aduh gue takut sama kecoa, gue kalau kecoa, nah gitu misalnya. Gua dulu malah pernah dikejar-kejar anjing, Kang. Tapi gua sayang sama anjing. Sampai sekarang sayang sama anjing. Berarti- enggak, gua pernah sampai nangis. Gua ini. Nih berarti nggak boleh hitam nih, Kang. Abu-abu boleh. Boleh lah hitam, boleh. Kalau memang gambarnya memang harus hitam. Iya, gitu. soalnya gua bangun tidur, Hah? melek itu ngeliat bayangan hitam gede banget, Kang. Oh, erup-erup ya kalau Iya, itu kalau di gua- bahasa Sunda mah erup-erup gitu ya. Iya benar. Oh, jadi hantu dong. Hantu sampai sekarang. gua Berbentuk penakut. nggak? Bentuk, nggak. Bukan hitam doang atau kayaknya berbentuk orang gitu maksudnya. Kayak tapi nggak somehow, Kang. Kalau lu ngeliat setan, lu tahu nih, tapi lu nggak bisa gambarin gitu loh. Iya. Ih, gitu loh. Nah, itu gede banget. Itu SD. SD, masih di Pulau Mas. Ngejerit atau lu nangis, atau nggak bisa ngapa-ngapain? Nangis nggak bisa ngapa-ngapain. Lama. Lumayan. Nah, makanya Oh, lu nggak? Jadi lu emang takut sama aman tuh. Sampai sekarang? Gue kalau nonton film horor mah berani, maksudnya seru-seruan gitu. Iya. Tapi abis gitu takutnya bisa seminggu, 2 minggu. Gue mah tidur. Gue kemarin gara-gara Sarah Wijayanto datang ke rumah gua. Makasih ya. Gue nggak bisa tidur 2 minggu. Gue tidur di sofa gara-gara dia bilang. Oh, ke bawah berarti lu ya. Ke bawah, orangnya. kalau gua ke bawah.
Tapi lu pernah bikin film horor nggak sih? Pernah bikin apa? Film horor? Pernah. Enggak. Kalau dulu mah gue cuma cameo doang. Sampai sekarang gue ditawarin film horor, gue nggak ambil. Nggak mau? Nggak mau. Oh, wah gue baru tahu nih. Iya. Banyak nggak orang yang tahu bahwa lu takut horor? Kalau teman-teman tahu, gitu? Kalau teman-teman tahu, karena gue penakut. Oh gitu. Oh yang waktu film sama si Raditya Dika itu kan bukan horor ya, itu lebih ke thriller itu ya. Apa thriller. namanya? Film apa? Yang di hutan itu masuk ke Hangout. Itu bukan hantu benar-benar. Itu kan thriller ya, pembunuhan ya. Sampai sekarang gue penakut kalau misalnya malam Jumat gitu. Nah gue anehnya adalah sampai sekarang gue paling sering kebangun jam 3 pagi. Nah itu gue paling males. Karena kalau di film-film kemasukannya Exorcist selalu jam 3. Jam 3 tank. Nah itu tuh kejadian. Nah gue tuh kok ya jam 3 pas bangun tuh melek lo ya kocan. Lo kalau jam 3 bangun nih jam 3 kamar mandi, wudu, sholat tahajud. Harusnya ya. Lo mah. Gue kadang-kadang nih Kang ya. Kadang-kadang gue dari kamar gue kan di atas. Kalau misalnya gue nggak bisa tidur, gue sengaja misalnya gue risih gitu, gue turun di rumah, di bawah, nunggu sampai jam 5. Nggak, kenapa lu kalau di bawah nggak takut? Karena kan seolah-olah kalau kemana-mana gampang, pembantu di belakang. Oh, lebih rame lah, lebih rame. Kayaknya tuh, gue gampang nih kalau mau keluar tinggal. Kalau mau kabur, cabut gitu. Oh. Padahal kata setannya mau kemana? Pas lu di depan pintu mau kemana lu? Nah ini gue pertanyaan ini paling gampang, karena kebetulan lu cowok gitu. Kalau cewek tuh kadang-kadang rada sulit. Ya bisa sih. Cuman ini juga bebas. Superhero favorit lu waktu kecil? Itu benar kan langsung tuh kalau cowok. Iya dong, kalau superhero. Oh, merah mana? Boleh mau lambang, mau gambar orangnya juga boleh. Coba gua jangan ngomong dulu, gua tebak nih sahabat, coba superhero kedemenan lu. Gua udah ketebak. Kenapa banyak banget ke yang ini ya superhero ya? Cewek juga banyak. Spider-Man kan? Iya. Kenapa ya Spider-Man tuh ya? Emang keren banget kan menurut iya gua. Sih emang. Menurut gua nggak secara warna, secara bentuk itu tuh buat anak kecil tuh emang oke ya. Bener. Gua suka tuh sebenarnya Spider-Man sama Batman. Sama Batman. Ya. Karena kalau Superman tuh terlalu keren banget gitu, kayaknya super. Kayak nggak ada kelemahan. Kayak nggak ada kelemahan. Tapi kalau Spider-Man masih oke. Manusia dan superhero paling miskin. Nah, sama satu lagi kan superhero paling kaya. Wah, Spider-Man. Ini aja, ini nggak ada hubungannya dengan orang kali, tapi gua sama Gading ada WA group. Hot Toys Club. Padahal gua nggak Hot Toys loh. Kalau lu Hot Toys, kalau gua nggak. Cuman gua dimasukin karena gua demen sama yang namanya film dan sebagainya, superhero komik dan sebagainya. Itu kalau ada masalah-masalah perkomikan rame itu di situ. Di Hot Toys itu. Nah, terus kalau sekarang ya karena udah tahu Iron Man suka. Karena keren kan. Tambah keren. Marvel hebat lah. Yoi. Membangunnya ya. Nah, Spider-Man. Iya, tapi Spider-Man benar-benar karena warna. Iya ya, merah biru gitu kan. Kecil kan seru gitu kan. Nah, Spider-Man. Nah, kalau ini agak apa sih namanya? Agak serius, Ding. Oke. Gue tahu kalau misalnya pertanyaan gue adalah, Ding, kalau misalnya lu diberi sebuah kekuatan sama Tuhan gitu ya untuk bisa merubah kehidupan lu gitu kan. Nah, pasti kan lu akan jawab kebanyakan ya. Kebanyakan, enggak, gue nggak mau rubah, ngapain gitu ya. Karena kan bisa aja ya kayak butterfly effect gitu kan, maksudnya kalau dirubah ini nanti ya berubah benar gitu kan. Nah, tapi ini berandai-andai nama juga. Jika ada satu peristiwa dan tidak butterfly effect, ada nggak satu peristiwa yang pengen lu rubah di dalam kehidupan lu? Jangan mikir butterfly effect ya, tapi ada satu peristiwa lah, atau kejadian, atau apapun itu. Oh ya, oke. Nah ini dia. Wah, pink. Iya dong. Apa nih? Cinta. Wah, cinta terus dibelah lagi. Putus berarti ini ya. Ada apa lagi tuh? Enggak ada. Apa nih? Hati,
Retak. Oh. Nah, udah pasti ini yang salah satu pernikahan yang gagal itu yang mungkin mau gua cari tahu sebelum terlambat itu. Kenapa bisa sampai kenapa bisa? Kenapa? Walaupun sekarang udah masing-masing udah bahagia dengan masing-masing, cuman kalau bisa kan sebaiknya kita nggak gagal gitu loh. Betul. Itu berapa tahun ya? Kawinnya 5. Oh, udah lama ya. 5 juga ya. Gempi berapa sekarang? Gempi 6. Oh, jadi lu setahun langsung hamil ya? Maksudnya langsung ya nikah berapa bulan? 7 bulan hamil terus langsung ya. Jadi ini ya. Jadi ini. Tapi Gempi, wah itu. Tapi ya tetap harus disyukurin apapun yang terjadi dengan pelajaran. Kan kebaikannya buat masing-masing juga kan. Sekarang Gisel juga asik, lu juga asik gitu. Tapi Gempi gimana? Cerita dikit dong Gempi dong. Gempi baik banget, sehat, makin bawel, makin udah bisa ngobrol gitu loh Kang. Maksudnya benar-benar udah jadi manusia lah ya, udah jadi manusia tuh. Jadi kok tiba-tiba udah 6 tahun ya. Iya. Kita kan kok cepet banget sih gedenya. Sampai dia maksudnya dia tahu cara ngibur bapaknya dalam konteks misalnya Gempi lagi main handphonenya mamanya atau iPad gitu. Terus kalau ngeliat ada foto pacar mamanya dia suka gini, papa yang ini jangan lihat. Gitu, bercandanya tuh lucu banget. Iya. Kenapa sih Gem? Malah gue suka bercanda-bercandain. Kenapa sih Gem? Enggak, terus dia lari gitu. Jadi terus udah bisa ngobrol gitu. Bener-bener ngobrol yang kalau dulu kan ya kalau namanya anak kan masih main-main. Kalau ini benar-benar kita percakapan. Gemesin banget. Iya. Tapi gue juga baru anak gue udah kuliah sekarang gitu. Tapi yang paling tidak kan lumayan tuh jauh sama Gempi. Iya. Bener yang lu bilang tadi. Aduh kok udah 6 tahun. Bener. Itu lu jangan lepasin masa dia. Makanya gue tuh sekarang gue bener-bener puas-puasin dia minta gendong apapun gue gendong. Karena nanti dia pasti malu. Udah jangankan digendong dipegang malu kan risih apa sih bener gitu. Gue bener-bener gue manfaatin dia mau minta gendong, mau minta temenin berenang apapun bener. Gue pokoknya ayo gue peluk-pelukin, nanti suka gue bercandain, nanti kamu kalau udah SMA pasti nggak mau aku peluk-peluk. Jangankan SMA gitu. SMP aja enak aja lo risih kan aja jangan lu aduh bener-bener deh itu bener. Apalagi anak sekarang kan lebih cepet cepet gedenya pikirannya makanya bener-bener deh puas-puasin deh waktu sama anak gitu. Betul. Cuman kalau menurut gue ya ada untungnya cewek. Iya. Cewek itu lebih biar udah gede pun masih bapak sih Pak gitu kan. Iya, masih bener. Kalau cowok ngerawat bapaknya ibaratnya gitu. Kalau cowok kan ada gengsi. Enggak, gitu. Bukan. Gue tanya lu aja. Gimana zaman kecil lu? Tadi yang kabur sebulan aja. Iya. Cowok tuh. Cowok bener. Cuek gitu ke orang tua tuh. Iya bener. Gue aman kok gitu kayak gitu. Yang nggak ada juga sih cowok yang diem di rumah mungkin ada gitu. Satu lagi. Penggambarannya terserah lo. Menurut lo dengan semua yang udah lu lakuin, masa kecil lu bahagia nggak? Oh iya. Dua lagi deh, nanti setelah ini ada satu lagi. Wah apa nih? Ijo. Wah emoticon. Iya emoticon, harusnya kuning ya. Emoticon. Bahagia. Happy banget dong. Happy. Dengan segala macam kejadiannya ya. Ada yang jatuh, ada yang seneng. Happy. Termasuk gue tuh orang yang menurut gue tuh orang yang beruntung Kang, nggak tahu kenapa. Gue blessed banget and lucky banget kalau jadi orang. Gue nggak tahu kenapa. Sampai sekarang semua teman-teman gue juga menjuluk sahabat-sahabat gue tuh ngasih nama tengah gue tuh Gading Lucky Bastard. Lucky Bastard. Emang beruntung aja. Jadi kayak contoh aja. Iya contoh, maksudnya gue maksudnya nih contoh gue bisa ketemu Bono. Oke. Ibaratnya kayak gitu loh. Ada aja kayak gitu-gitunya. Gue tiba-tiba ibaratnya digampangin semuanya. Mau ngapain? Mau nonton bola? Ayo bisa gampang ini. Dideketin sama orang-orang yang kaya banget tapi very royal dan terus udah nganggap kayak keluarga kayak gitu kan gue. Wah beruntung banget, hidup gue tuh beruntung banget. Iya. Begitu banyak keberuntungan. Begitu banyak keberuntungan yang datang sama hidup. Berarti kalau gitu lu banyak banget gini, konotasinya bukan jelek kan. Banyak banget gratisan ya gitu. Iya. Jadi kayak padahal orang tuh mungkin harus bayar berapa effort. Gue tuh nggak perlu effort. Iya, ibaratnya gitu. Kayak misalnya gue kan gila sepatu kan.
Sampai ke luar negeri tuh bisa beli tiap misalnya belanja bisa 9. Gratis? Enggak beli. Oh, gua kira. Nah, saking sukanya sama sepatu dan orang akhirnya orang sekarang tahu. Sekarang nggak pernah beli lagi udah. Dikirim. Sekarang tiap Jordan ada keluar baru pasti gue dikirim. Saking gitu. Padahal ya gitu gue bener-bener beruntung banget. Ya lu yang ke ngirim Jordan itu lu omongin minta 2 dong buat gue juga. Ya, kan 10 sama saja. Kamu suka nggak inget temen? Minimal kalau yang gue nggak suka gue iyain aja ya. Nah, iyain aja. Terima kasih. Sip. Langsung foto dulu sekali. Pinang perak langsung. Iya benar-benar. Oke, ini yang pertanyaan terakhir nih. Oke. Nggak usah gambar. Nggak usah gambar. Menurut lu, selain orang tua lu, selain saudara lu, ya, dan paman lu, bibi lu dan sebagainya, yang bisa menjadikan Gading sampai sekarang, dari Murangkali sampai sekarang jadi Gading Martin yang dikenal oleh seluruh Indonesia, bahkan mungkin Asia dan sebagainya, itu apa? Siapa mungkin yang berjasa atau siapa? Atau mungkin ya gue perjuangannya gini nih Kang, bisa gitu, silakan. Kalau ya keluarga kan pasti ya, ini ya, keluarga mau udah ya. ngomongin ya, udah itu mah udah kesampingkan itu. Di luar keluarga, gua justru sangat beruntung punya teman-teman, makanya sampai gua tato di sini Kang. Hah? Tuh. Apaan tuh? Jadi ini kan Gempita. Iya Gempi. Ya, malaikat Gempi. Kanan, yang baik-baik kan kanan. Ini yang kiri-kiri, ini sahabat-sahabat gua. Apa sih itu? Cups. Oh, Cups. Cups nih. Iya, Cups. Jadi ini grup sahabat-sahabat gue. Zaman mana nih? Ada yang temenan dari ada yang temenan dari SD, SMA. Oke. Terus akhirnya bergabung semua nih, kita ada ber-13 orang. Ini Cups nih. Ini bener-bener yang ibaratnya kenapa nih tangan kanan Gempi, tangan kiri. Tangan kiri kan kotor kan buat nyebok. Ini nyebokin masalah-masalah gue ibaratnya. Jadi yang bikin gue bertahan, yang gue bikin tetap happy terus segala macam itu mereka. Mereka bener-bener. Yang kemarin di Instagram itu ke Pulau Komodo. Iya benar, yang itu ke Komodo. Iya itu Cups. Sebagian kali ya. Sebagian itu masih semuanya? setengahnya. Jadi memang sahabat-sahabat ini yang benar-benar gua nih waktu misalnya kasus gua mau cerai, gua kan nggak ngomong sama siapa-siapa, termasuk sama mereka. Oh, termasuk sama Cups juga nggak? Mereka gua nggak ada cerita, cuman mereka tuh feeling kan, Gading kenapa ya? Saking dekatnya ya. Gading kenapa ya? Kenapa tiap malam pergi ya gitu? Pasti ada masalah nih. Mereka ternyata ngomong sesama mereka di luar gue ya. Pokoknya setiap malam harus ada yang jagain Gading. Nggak boleh dia bisa pergi sendiri nih. Gue kan seneng-senengnya live music kan. Nggak pernah gue pergi sendiri tuh, pasti tiba-tiba ada yang datang nemenin. Ada yang datang. Nah kemarin kasus Gisel rame. Gue kan nggak ngomong apa-apa kan. Tiba-tiba gue lagi di rumah, pada datang tuh ke rumah. Datang aja. Nggak ngebahas sama sekali. Iya, pokoknya mah datang aja. Datang ngobrol. Iya gitu. Ngejagain. Mereka tuh bener-bener gua nggak perlu ngomong, mereka udah paham banget gitu. Maksudnya kalau kerjaan yang lain kan ya udah pasti banyak banget. Gua merasa beruntung sama produser, sutradara gitu. Cuman kalau dalam hidup bener-bener yang ngejagain gua sampai sekarang tuh mereka ini. Si 13 orang itu ya. Bener. Cowok semua atau ada cewek? Cowok semua. Ya udah pada punya bini juga. Iya. Nah bini ada juga Cups woman gitu. Bini-bininya gitu. Nah somehow kan, cuman kan kadang-kadang gini loh Kang. Yang lucu adalah dulu gue pernah dikasih tahu nih sama Om Chris. Lu sahabatan deket nih, tapi nanti bisa aja ketemu nih sahabatannya misalnya tiba-tiba belum kawin. Mungkin istrinya juga nggak bisa deket sama kita mungkin. Iya, itu kan? Sangat mungkin kan. Sangat sama bini kita. Iya, tapi yang penting kitanya sama dia. Benar. Oh itu mah sangat memungkinkan banget. Memungkinkan banget kan. Dan gue juga mengalami juga gitu. Ya, asik. Jadi gitulah, itu hidup. Aing, aing. Oke, sekarang lu ke kamera mana? itu. Yang ini? Yang lu yang ini kan? Yang ini kan? Oke. Mau minta maaf sama siapa lu? Berangkat. Iya benar. Gue padahal mau bikin begini loh, sama hebat. Minta maaf. Bukan sama keluarga ya, ini mah Murangkali sama teman-teman lu di belakang nih. Iya, enggak, gue sebenarnya ya ini gue belum sempat minta maaf, tapi orangnya udah keburu pergi. Oke. Ini Kiki, itu yang tadi gue bilang sahabat gue yang tapi dari SMP ya. Iya. Almarhum Kiki. Jadi dulu ini salah satu penyesalan gue juga nih. Tapi sekarang mamanya, adiknya, kakaknya masih deket sama gue. Iya. Jadi dulu itu Kiki itu almarhum itu sahabatan sama gue dari SMP sampai SMA. Jadi yang kenalin gue ke selatan malah emang Kiki karena Kiki sekolahnya di Percing.
Terus Kiki pergi ke London, dia sekolah di sana, kuliah di London. Nah pas dia pulang ke Jakarta kan waktunya terbatas kan, paling cuma 2 mingguan. Ya, harus balik lagi. Harus balik lagi. Nah dia pingin banget ketemu gue, ketemu sahabat-sahabatnya lah. Sementara gue lagi ngedeketin cewek. Bukan sibuk kerja, lagi sibuk main baseball gue, main baseball, deketin cewek di satu lapangan baseball. Jadi gue nggak ada waktu buat sama si Kiki. Gara-gara gue lagi kasihkan sendiri. Padahal, Ding, ketemuan yuk gini-gini. Iya, tapi akhirnya nggak bisa. Akhirnya sampai dia pulang ke London, gue cuman ketemu di bandara doang. Jadi yang lainnya kumpul di rumah, nganter ke bandara. Cuman gue karena gue sibuk, gue udah langsung ke bandara, udah cuman saya bye-bye doang. Itu terakhir gue ngeliat dia. Habis itu dia pergi ke London sebulan 2 bulan, meninggal di sana. Sakit Dia jatuh palanya kalau nggak salah kena ini nih, jadi brain damage. Nah itu gue bener-bener terus ya merinding. Terus nah sahabat-sahabat yang lain nih pas Kiki udah pergi ngasih tau gue, si Kiki tuh sedih banget loh, dia kenapa dia nggak bisa ketemu sama lo. Dia ngomong begitu. Si Gading kenapa ya gitu lagi. Cuma kan gue waktunya di sini nggak lama nih, dia ngomong gitu. Gue nggak lama, gue harus balik lagi gitu. Nah itu gue salah satu penyesalan gue buat almarhum. Biasanya kalau misalnya Kiki waktu datang dari London gitu, lu selalu bisa tuh? Iya. Selalu main aja gitu? Main, karena kita rumah juga deket. Rumahnya tuh deket-deketan gitu, nggak terlalu jauh lah. Nah cuman waktu itu kayaknya, udah gampang deh ini, gue lagi nguber nih. Lu lagi nguber banget ya? Gue lagi usaha nih yang ini gitu. Nah sementara Kikinya ngertiin, ya guanya nggak ngertiin gitu. Jadi itu salah satu penyesalan gue. Mudah-mudahan kita doa Kiki amin. Thank you brother. Tapi sebelumnya buka lagi. Aduh apa ini? Bawa aja. Oh ini murah kali. With Arman Maulana. Buka. Ini harus dibuka. Hah? Sereal. Iya, dibuka aja. Sereal. Lu bikin sendiri? Kaya nggak lu? Lu ayam, gue bikin sereal, maaf aja lu. Gokil men. Yoi, gue mah nggak terang-terangan lagi. Punya perusahaan sereal. Buka coba, buka juga. Bukan sereal. Kan murah kali di. Iya. Ini kayak Ransum Abri ya. Wih. Mantap, murah kali, gokil, cocok buat di Bali nih ya kan? Makanya gue tahu Gading yang ini, gue bilang. Iya dong. Demen ke Bali, gue bilang demen pantai. Iya. Tipe-tipe kayak gue sama Kang Arman tuh berani pakai colorful gitu. Thank you ya Kang. Thank you. Thank you banget. Gading, Mas. Thank you. Sukses, sehat-sehat terus ya. Sebelum lu cabut, biasa dong. Ke situ lagi kan? Ya. Kan biasanya jangan lupa ya, subscribe, like dan subscribe. Kalau gua nggak kan, jangan lupa like dan subscribe. Channel Arman Maulana. Like dan subscribe. Ya, gitu. Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channelnya Kang Arman. Atur nuhun pisan. Ku cari bayang senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Jalani hidup tanpamu. I wanna be with you.